Bapak juga sudah lupa-lupa ingat ya adik-adik punya nama. Jadi untuk itu kita akan memperkenalkan nama terlebih dahulu ya. Jadi sebelum memperkenalkan nama, Bapak ada satu permainan yaitu uji kertas. Jadi siapa yang kalah dia akan memperkenalkan nama terlebih dulu. Apakah semua tahu permainan uji kertas? Tahu. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk dalam perkenalan nama, kita akan melakukan permainan ini dan siapa yang kalah dia akan memulai terlebih dahulu. Dan dua-dua orang ya. Oke, jadi adik-adik panggil diri saya. Oke, ya, mungkin adik bisa mulai. Ya. Pas. Oke, jadi ya kakak. Oh iya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Milka Asa, biasa dipanggil Milka. Oke, hai Milka. Halo. Oke. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Preti Adelia Firman, biasa dipanggil Preti. Hai Preti. Oke, jadi adik-adik uji kertas. Oke, adik yang kalah. Shalom. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Nurince Victor Kita, biasa dipanggil Nurince. Halo, Nurince. Hai. Kenalkan nama lengkap saya Firson Magda, bisa dipanggil Firson. Halo Firson. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, atur posisi yang paling nyaman. Oke. Baik, jadi adik-adik sekalian pasti ada yang kenal Bapak punya nama dan ada dia ya. Jadi sebelum itu Bapak perlu memperkenalkan nama ya. Oke, jadi nama lengkap saya Yorin Kase, biasa dipanggil Yorin. Halo Yorin. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mungkin saya akan bertanya bagaimana kabarnya hari ini. Adik punya kabar hari ini kan? Baik Pak. Oke, kalau adik kabarnya? Kabar baik Pak. Oke, kalau adik? Kabar baik Pak. Kalau adik? Sistem kabar baik. Semua kabar baik ya. Iya Pak. Sudah makan tuh? Sudah Pak. Sudah. Pasti ada yang sudah dan ada yang belum. Aman, santai saja dan pegang dengan apa ya. Jadi mungkin ada yang tujuan adik datang ke sini pasti ada suatu hal yang harus kita bahas sama-sama ya. Ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk lagi dalam konseling kelompok ini, Bapak akan menjelaskan tujuan kita hari ini dalam konseling kelompok ya. Oke, jadi di dalam konseling kelompok itu memiliki tujuan yang paling utama itu membantu konselor, membantu klien untuk memahami pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Ya, tujuan yang kedua yaitu melatih komunikasi antar sesama. Jadi kita bisa saling membangun komunikasi dan komunikasi itu akan menjadi lebih erat lagi. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan kepercayaan diri di antara kita semua. Dan yang keempat, kita bisa mendiskusikan dan dapat menemukan solusi dalam masalah-masalah yang sedang adik-adik hadapi saat ini. Apakah semua paham? Oke. Baik, jadi sebelum kita masuk ke tahapan konseling, maka kita perlu untuk menyepakati
sepakati bersama beberapa aturan dan norma yang perlu kita sama-sama sepakati ya. Oke. Jadi aturan kita dalam konseling kelompok ini adalah yang pertama, saling menjaga kerahasiaan di antara kita sekalian. Ya, kerahasiaan itu setiap anggota kelompok wajib untuk menjaga kerahasiaan yang ada dalam sini dan tidak ada yang menceritakan masalah ini di luar Bapak ini ya. Oke. Dan yang kedua itu kita saling menghormati di dalam ini ya. Jadi kita saling menghormati satu sama yang lain. Itu adalah norma dan aturan dalam konseling kelompok ini. Dan yang ketiga itu kita saling mendengarkan satu sama yang lainnya. Oke. Dan yang keempat itu biasa paling penting yaitu kejujuran dan keterbukaan. Di dalam sini tadi kan Bapak sudah bilang, dalam sini itu kerahasiaan itu sangat dijaga dan mau bagaimanapun tidak ada informasi satupun yang bocor di luarnya. Jadi itu adalah beberapa tujuan norma yang telah Bapak sampaikan dan mungkin ada tanggapan dari adik-adik sekalian. Saya persilakan. Mungkin ada tanggapan atau saran, saya persilakan. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Kalau dari saya misalnya masalahnya itu personal atau kayak masalahnya sangat tidak bisa untuk di-share atau dibagi di sini, bisa Pak? Ya, itu kalau masalah yang sangat pribadi itu kita bisa lakukan yang namanya konseling individual. Itu diantaranya hanya antara saya dan mungkin adik saya yang akan mengetahui masalah tersebut. Dan itu mungkin hanya 2 orang saja. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Pas ya. Oke. Baik, jadi santai dulu. Ketawa dulu kok. Oke, supaya lebih rileks begitu. Ya. Mungkin ada punya masalah apa? Kalau dari saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Kalau adik? Kalau masalah yang saya alami saat itu saya sering terlambat di sekolah. Terlambat sekolah ya. Kalau adik? Kalau saya merasa terlambat untuk tugas. Terlambat untuk tugas ya. Kalau adik punya saya juga sama dengan ketika saya dipercaya untuk menyampaikan kata-kata sambutan dalam sebuah acara, saya kurang percaya diri. Itu kendala yang saya harus sekarang. Kakak juga kurang percaya diri ya. Oke, jadi kita sepakat ya untuk dalam konseling kelompok ini kita membahas salah satu masalah saja ya. Oke, kita sepakat masalah apa yang mau kita bahas. Mungkin kalau menurut Bapak kita bahas saja masalah kurang percaya diri. Apakah setuju? Setuju. Sama-sama setuju kan? Iya, Pak. Baik, jadi kurang percaya diri ya. Jadi apa yang membuat adik Reti sampai kurang percaya diri di depan? Saya merasa gugup berlebihan. Kayak kalau diminta untuk berbicara di depan umum atau maju ke depan, rasanya
gugup, apalagi kalau sudah ada kata-kata tertuju, seperti sedang tidak punya keberanian untuk membuka mulut gitu, sama gugup, takut salah, kayak takut salah saja, takut melakukan kesalahan gitu. Jadi gugup, kurang percaya diri sih. Intinya kalau adik mau ketika mau berbicara di depan banyak orang, adik sangat gugup begitu. Berbicara di publik begitu sangat gugup, tidak yakin pada diri sendiri. Kalau adik sama terjadi. berarti kalau mau berbicara di banyak orang pasti rasanya sangat gugup begitu. Kadang pas berdiri kadang keringat gitu. Kalau tidak panas gitu. Keringat. Keringat dingin. Mungkin ada tanggapan tentang, mungkin ada pengalaman yang mau berbagi tentang ada kurang percaya diri atau bagaimana. Ya, kalau dari saya Bapak, saya juga pernah alami hal yang sama. Misalnya di dalam kelas itu dari teman-teman minta saya untuk jadi moderator, tetapi saya kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri sehingga saya bisa menghindari permintaan dari teman-teman. Jadi itu bagaimana apa yang membuat adik sampai adik tidak percaya, adik menjadi lebih percaya diri lagi. Yang buat saya untuk kurang percaya diri itu saya merasa gemetar kalau ketika berbicara itu suara juga gemetar. Jadi itu yang membuat saya kurang percaya diri. Kalau adik mungkin ada pengalaman tentang kurang percaya diri di banyak orang atau bagaimana, bisa adik sampaikan? Pokoknya seperti tadi teman-teman sudah memberitahu, saya merasa karena merasakan seperti itu. Tapi sekarang sudah lebih percaya diri atau Belum sering gugup. berarti semua ini hampir-hampir masih kurang percaya diri begitu. Ya, Pak. Lebih tepatnya takut salah. Dan lebih tepatnya adik-adik takut salah begitu. Bapak juga kadang merasa begitu, tapi perlahan tapi pasti begitu. Oke, mungkin ada hal yang mungkin menurut pandangan adik-adik, bagaimana supaya kita bisa keluar dari rasa kurang percaya diri supaya lebih percaya diri begitu. Mungkin pandangan seperti itu. Kalau menurut adik bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, kayak apa ya? Saya saat diminta untuk berbicara di depan atau coba melakukan hal yang buat saya kurang percaya diri itu, saya berusaha untuk tidak lihat ke teman-teman atau lihat ke orang-orang yang matanya selalu tertuju kepada saya gitu. Saya berusaha untuk tidak lihat, tapi saya kurang yakin. Saya selalu ini karena kalau beta salah ya, kalau bisu salah pasti bisu kita beta atau ngomong beta ini. Itu rasa itu selalu ada. Jadi ada keyakinan untuk coba lawan itu rasa kurang percaya diri. Sejauh ini tidak ada pandangan untuk mau lawan itu rasa percaya diri. Beta sempat coba nih Pak di depan cermin, kaca besar nih Pak di kamar, sering ngomongin diri sendiri kalau beta tuh bisa. Hanya kalau dalam kamar sendiri tuh selalu yakin beta sendiri kalau beta bisa. Anehnya pas di depan cermin dan beta sendiri tuh beta sangat bisa, tapi pas keluar untuk melakukan di depan banyak orang atau di publik begitu selalu gagal. Makanya beta kayak harus minta solusi dari sudah berusaha tapi selalu rasa yakin gitu. ada rasa kegagalan terlihat. Atau mungkin ada adik-adik yang lain, mungkin ada pandangan supaya lebih tips begitu, supaya lebih percaya diri begitu. Baik, kalau dari saya Bapak, saya punya pandangan untuk kurang percaya diri itu, kalau kita secara pribadi itu kita harus melatih yang namanya public speaking. Ya, jadi
kita punya keluarga sendiri, kayak misalnya bapak, mama, kakak, adik, dan kita punya keluarga dekat. Kalau kita berkumpul keluarga begitu, kita coba untuk berbicara di depan mereka. Dari situ kita akan ada rasa percaya diri. Kalau suatu saat di depan banyak orang yang bukan keluarga sendiri, saya pasti bisa berbicara di depan banyak orang. Dari situ kita akan merasakan yang namanya kepercayaan diri. Jadi adik sudah coba itu kan? Ya, saya sudah coba itu dan puji Tuhan sudah berjalan. Kita berikan tepuk tangan karena adik sudah ada sedikit kemajuan sedikit ya. Kalau mungkin adik baru ada pastor Dan saya sendiri mungkin sedikit tips yang saya lihat di internet itu, ketika seseorang yang dipercaya untuk berbicara di depan umum itu, kita sebagai pembicara itu harus kayak pas masuk begitu langsung angkat ini kepala, tatap ini tamu supaya kita punya jiwa itu di apa? Tidak merasa takut begitu. Jadi di situ kita bisa percaya diri ada di situ. Salah satunya tentunya kalau di kampus-kampus kan di contoh di Rantauan ada organisasi lokal. Kita sebagai mahasiswa kita harus mencoba ikut organisasi jadi kita bisa belajar berbicara. Mungkin dari saya begitu. Baik, jadi Bapak ada tips untuk adik-adik sekalian bisa mencoba namanya itu kontrak perilaku. Jadi kita akan sama-sama membuat kontrak yang akan adik-adik praktekkan di lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga. Juga sangat bisa dan itu dapat meningkatkan rasa percaya diri adik-adik dengan lebih cepat ya. Jadi kita bisa membuat kontrak perilaku ini. Apakah bisa? Bisa. Jadi adik-adik kontrak perilaku ini coba adik-adik setelah meninggalkan ruangannya Bapak dan sampai di rumah atau di sekolah, mungkin adik-adik bisa praktekkan adik-adik menantang kembali diri adik-adik supaya adik-adik harus tantang kembali diri supaya satu hari itu minimal bisa tampil di depan kelas. Contohnya seperti adik-adik itu bisa memandu kegiatan presentasi atau berdoa di depan kelas atau bagaimana begitu. Itu dengan jika adik-adik tantang adik-adik punya diri, berarti dengan perlahan-lahan itu adik-adik punya rasa percaya diri itu akan lebih bagus lagi begitu. Maka adik-adik itu tantang diri ke depannya untuk bisa tampil di dalam kelas. Bisa. Oke. Jadi adik-adik harus tantang supaya pokoknya satu minggu itu minimal bisa berdiri di depan kelas atau di depan banyak orang itu lebih dari 10 kali begitu. Dan itu dalam 1-2 minggu saja itu kita bisa sama-sama merasakan kemajuan dari tantangan kita menantang kembali diri kita sendiri. Oke, baik, jadi mungkin ada yang ingin untuk menambahkan atau bagaimana? Atau pas? Dari saya pas.
Oke, kelas ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan melihat kembali, kita akan bertemu kembali di 2 minggu depan lagi untuk kita sama-sama membahas kemajuan dan hal-hal apa saja yang menghambat kemajuan dalam meningkatkan kepercayaan diri begitu ya. Oke. Baik, jadi sebelum kita masuk pada tahapan akhir pada sesi konseling kita, mari kita sama-sama merefleksikan kembali apa yang sudah kita sama-sama membahas sejauh ini, dan kiranya yang baik dapat kita simpan di dalam hati kita, dan yang kurang berkenan kita saling memaafkan begitu ya. Baik, jadi mungkin ada tanggapan atau usul saran dari teman-teman terhadap konseling kita pada saat ini, saya persilakan. Baik Pak, kalau saran dari saya, kita sebagai konseli yang mau meningkatkan rasa percaya diri kita, kita harus mampu untuk melawan rasa kurangnya percaya diri. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, kalau kita mau untuk ada perubahan di masa-masa yang akan datang, kita harus menantang kita punya diri sendiri. Apakah saya bisa tidak kalau bisa meningkatkan rasa percaya diri saya? Seperti tadi yang bilang, kalau kita berbicara di depan banyak orang, kalau kita merasa gugup, kita harus menghadap dengan cermin supaya kita bisa berlatih. Dan hal yang paling utama itu yang harus kita lakukan itu kita harus melatih public speaking kita. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin ada yang lagi yang mau memberikan saran atau pertanyaan begitu, saya persilakan. Kalau dari saya sih, mungkin saya bisa minta sedikit catatan atau kontrak yang nanti Bapak buat untuk lebih tepatnya untuk saya yang sedang melatih untuk bisa lebih percaya diri. Mungkin Bapak ada dia punya struktur begitu, dia punya prosedur, saya buat berapa kali, saya bagaimana, saya minta itu sih supaya kayak kedepannya saya bisa lihat gitu, satu kali lupa saya bisa langsung lihat dan lakukan gitu. Takutnya saya kayak banyak waktu di luar atau kemana sampai lupa begitu, jadi saya minta itu dari Bapak. Oke, baik, tadi itu saya langsung menjawab pertanyaan tadi. Oke, itu sudah ada di komputernya Bapak, dan setelah ini, setelah mengakhiri sesi konseling ini, Bapak akan print dan akan berikan bukan hanya kepada adik saya, tapi kepada semua yang hadir saat ini, supaya bisa mengontrol begitu. Kita telah mengakhiri, mungkin kita telah mengakhiri proses konseling kita pada saat ini, dan sebelum kita mengakhiri konseling kita, Bapak mengajak kita untuk sama-sama berdoa, dan mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Oleh karena itu, berdoa mari. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mau untuk sama-sama berdiskusi dengan Bapak, dan paling pertama mau untuk mengungkapkan apa yang adik-adik rasakan ya. Jadi Bapak sangat mengapresiasi adik-adik sekalian ya. Kita sama-sama tepuk tangan.
2 minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya, Pak.